lagi menyenangkan. Yang berujung dengan kematian di kayu salib. Namun, itu bukanlah akhir, sebab kita tahu bahwa pada hari ketiga setelah kematiannya, Yesus bangkit, maut telah dikalahkan. Masa Prapaskah juga merupakan waktu bagi kita untuk kembali pada diri kita seutuhnya, siapa kita sebenarnya, dan berusaha jujur bahwa hidup bahkan dunia kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita berada di musim duka, rasa sakit dan kesedihan, bahkan keputusasaan. Namun, kita juga perlu meyakini Tuhan saat ini bersama dengan kita. Ia merangkul kita. Ingatlah perjalanan Yesus bahwa salib bukanlah akhir dari cerita. Paskah akan datang. Bersama Tuhan, kita sedang berjalan menuju kemenangan, kedamaian, sukacita. Kita akan bangkit. Simbol Minggu Prapaskah adalah gambar ikan. Dalam bahasa Yunani disebut iktus, dengan warna dasar ungu tua, dengan tulisan Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat, dari kata Yesus, Kristos, Theos, Ios, Soteras, atau Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Tanda ini merupakan suatu sandi rahasia di kalangan orang Kristen mula-mula yang sedang mengalami penganiayaan. Pada masa penyiksaan dan penganiayaan yang hebat itu, mereka tidak bisa saling menyatakan diri sebagai pengikut Yesus. Karena itu, agar mereka tetap bersatu dan saling mengenal di antara mereka sebagai pengikut Yesus, dan terlebih tetap mengakui iman bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah dan Juru Selamat, maka mereka menggambarkan ikan di telapak tangan masing-masing. Demikian penjelasan masa Prapaskah. Bersemangat tanpa ragu-ragu merupakan penggalan lagu yang akan kita nyanyikan di ibadah ini. Maka dari itu, mari kita nyanyikan Mars Persekutuan Teruna dengan penuh semangat. Kita masuk dalam menghadap Tuhan. Kidung Jemaat nomor 1, baitnya yang pertama, menjadi pengiring kita untuk menghadap Tuhan. Haleluya, pujilah. Kita kenal Allah yang hidup.
Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepekan kemarin hingga hari ini. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah melalui Zoom dan YouTube. Tuhan, tolong berikan kami hikmat, konsentrasi, dan sinyal yang baik agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Serta ibadah kami dari awal hingga akhir nanti ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pujian kita hari ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakannya bersama dengan Wesley. Wesley, apakah sudah siap? Ya, siap. Saya akan membacakan ayat yang menjorok ke dalam dan Wesley akan membacakan ayat yang menjorok keluar. Baik. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion, sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih Wesley. Ya, Tiba saatnya kita masuk ke dalam nyanyian sebelum firman. Kidung Jemaat nomor 415, baitnya yang pertama, menjadi pengiring kita untuk masuk ke dalam pelayanan firman. Gembala yang baik bersulung dan merdu. Gembala baik bersulung dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenang hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cerlang bening. Pelayan firman hari ini akan disampaikan oleh Kak Jeff. Dipersilakan Kak Jeff. Oke. Selamat pagi teman-teman. Shalom. Shalom Kak, selamat pagi. Pagi Kak. pagi Kak. Buat mengawali firman pada hari ini, mari kita membaca Alkitab hari ini yang terambil dalam Markus 7 ayat 1 sampai 16. Ya, saya ulangi ya. Markus 7 ayat 1 sampai 16. Kalau teman-teman udah membuka Alkitabnya, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman yang kita dengar, mari kita berdoa dulu ya. Mari berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbingan hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Buat kami para anak-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk menjadikan berkat bagi kami. Amin. Amin. Saya akan memimpin buat bacaan Alkitab hari ini ya. Oke.
Markus 7 ayat 1 sampai 16 berbunyi, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem dapat menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuhi. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang yang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar bersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lain orang banyak dan berkata pada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah bacaan Alkitab, terpujilah Tuhan, haleluya. Shalom teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam firman hari ini, mungkin saya akan berkenalan dulu ya, biar teman-teman tahu saya dan saling kenal gitu ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Christian Jeffrey Namuri. Saya tinggal dan lahir dari kecil di Madiun, Jawa Timur. Dan saya sekarang lagi ber-PPL di GPIB Jemaat Taman Sari ya, Salatiga. Oke, buat perkenalannya mungkin segitu aja dulu. Buat teman-teman yang mau kenal lebih dekat, mungkin bisa untuk kontakkan dengan saya. Ayat yang terambil buat firman hari ini adalah ayat Markus. Buat teman-teman yang belum tahu ayat Markus tersebut merupakan kitab pertama yang terbit dari kitab Injil yang ada, yaitu sekitar pastinya enggak ya, karena rata-rata kita pasti lahir pada tahun 2000-an. Dan kitab tersebut berada di kota Roma, yang juga merupakan satu-satunya kitab dalam jajaran Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas.
Buat teman-teman yang nggak tahu Injil Sinoptik, itu apa? Injil Sinoptik adalah Injil yang menulis kisah yang sama tentang Yesus, tapi dengan penjelasan dan panjang. Ya, seperti itulah latar belakang dari kitab Markus. Teman-teman, kalian tahu nggak selama masa wabah COVID-19, kita semua diajak untuk mencuci tangan, menjaga protokol kesehatan, dan menjaga jarak pastinya ya. Tahukah teman-teman bahwa mencuci tangan sebagai tindakan kesehatan baru dibiasakan pada akhir abad 19. Lalu, apa maksudnya membasuh tangan dalam bacaan kita? Bukan untuk kebersihan dari kuman. Nah, teman-teman, tahu nggak? Dahulu orang-orang itu belum mengetahui tentang kuman, bakteri, dan virus. Orang dulu itu mencuci tangan supaya tidak membuat orang lain menjadi najis. Yang dimaksud najis itu berarti seperti kotor dan menjijikan. Najis berarti seekor binatang atau seseorang yang dianggap kotor dan menjijikan. Pada umumnya, orang yang dianggap najis itu bukan karena ada kuman dan bakteri penyakit, tetapi karena dianggap tidak taat kepada Tuhan. Ada juga binatang-binatang yang dianggap najis. Namun, binatang-binatang itu dianggap najis bukan karena ada kuman atau bakteri. Ya, teman-teman, kenajisan itu dianggap menular. Jadi, kalau ada orang yang menyentuh sebuah barang atau barang orang lain, maka barang itu atau orang yang disentuh pun akan menjadi najis. Jadi, supaya tidak menular, orang harus mencuci tangan, bahkan sampai mandi. Mencuci tangan dan mandi itu membuat dia menjadi bersih kembali pastinya ya. Nah, teman-teman, kalau ada orang yang tidak taat kepada Tuhan, maka dia akan dijauhi dan dikucilkan, dianggap najis. Orang-orang itu akan menjadi takut karena diri mereka menganggap diri mereka itu seperti tidak layak karena mereka menganggap dirinya najis. Orang-orang Farisi yang dijumpai Tuhan Yesus menganggap teguh pemahaman tentang kenajisan ini. Mereka sangat taat untuk menjauhi dari semua yang dianggap najis. Orang-orang Farisi menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang menjaga pemberlakuan hukum Taurat dan tradisi termasuk menjaga diri mereka dan masyarakat dari segala yang dianggap najis. Ketika mereka melihat murid-murid Yesus makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, mereka marah. Bagi mereka, makanan yang disentuh oleh murid-murid Tuhan Yesus menjadi najis semua. Makanan itu nanti akan menajiskan orang yang memakannya. Tuhan Yesus mengkritik orang Farisi ketika menganggap dirinya lebih suci dan menganggap orang lain najis. Di sanalah terletak bahwa orang Farisi menghakimi orang lain gitu ya, dan menganggap yang tidak layak di hadapan Tuhan. Teman-teman, Tuhan Yesus menegur orang Farisi itu. Tuhan Yesus tidak menyukai pikiran orang Farisi itu. Orang Farisi ini sangat kuat dan taat melakukan kebiasaan-kebiasaan, tetapi mereka malah dijauhi. Tuhan Yesus pun mengingatkan mereka bahwa karena pemikiran mereka yang tidak benar itu, maka orang itu pemikiran mereka yang tidak benar itu, maka orang tua pun sampai diabaikan. Teman-teman, Tuhan Yesus menggunakan contoh persembahan. Alangkah pandainya orang Farisi ini, karena mereka menganggap sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Maka mereka berpikir tidak masalah jika tidak ada biaya untuk merawat orang tua. Hah? Kok bisa? Teman-teman, kita emang harus taat kepada Tuhan. Itu pastinya wajib dan harus ya. Namun, kita tidak boleh membenci dan menjauhi orang lain. Sesuai dengan tema pada minggu ini, yakni Diversity in Unity. Nah, artinya apa itu ada yang tahu dari tema ini?
Ayo, anak zaman sekarang nih pasti sering nih dengar istilah. Apa Kak tadi? Diversity in. Diversity in Unity. Nah, ada Nah, yang tahu nggak? ayo anak Inggris. Lately atau Reza Manifel. Pasti tahu sih anak-anak zaman sekarang. Kenzo pasti tahu fix. Apa tuh Kenzo? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, arti dari diversity in unity itu adalah keberagaman dalam kesatuan. Nah, jadi teman-teman, kita ini beragam bukan seragam, termasuk dalam sebuah pemikiran seperti orang Farisi dan pemikiran Yesus Kristus. Maka untuk itu karena kita beragam dan berbeda, kita harus mengasihi semua orang dengan menghargai pemikirannya, adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda-beda. Begitu juga dalam kehidupan adik-adik, baik di rumah bersama orang tua, di sekolah bersama teman-teman dan guru, ataupun di tempat bermain bersama teman-teman. Pasti kita akan menemukan perbedaan. Hargailah perbedaan itu karena Allah yang menciptakan perbedaan di tengah-tengah kehidupan kita. Teman-teman, marilah kita selalu taat kepada Tuhan. Marilah kita juga menunjukkan ketaatan kepada Tuhan dengan mengasihi semua orang, siapapun mereka, tanpa melihat ras dan agama mereka. Amin. Silakan Kak Papo. Kita akan beraktivitas bersama Kak Papo. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu teman-teman semua. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Jadi hari ini aktivitas kita kan akan membahas tentang diversity nih. Kebetulan di tempat saya ada satu jenis diversity ya teman-teman. Dia lagi ngomong di latar belakang saya. Jadi tolong mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kita langsung saja masuk ke aktivitas kita hari ini. Tadi hanya sebagai itu aja ya teman-teman, hanya sebagai apa namanya iklan lewat lah istilahnya. Ya. Nah ini dia game kita hari ini teman-teman. Jadi yang ingin kakak jelaskan bahwa dalam aktivitas kita hari ini kakak akan menyiapkan 4 kategori. Kategorinya adalah yang pertama khotbah. Jadi berisikan tentang khotbah yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Jeff selaku pelayan firman. Lalu yang kedua ada tentang random. Di dalam kategori random ini bisa membahas tentang apa saja, serandom apapun itu pertanyaannya, dia tidak memiliki batasan, bahkan sampai pertanyaan yang mungkin teman-teman bahkan tidak nyangka kalau misalkan ada di dalam aktivitas kita. Selanjutnya ada pertanyaan tentang KKKPPL 2. Untuk pertanyaan tentang KKKPPL 2 ini, melalui game ini, kakak ingin biar teman-teman lebih mengenal lagi terhadap KKKPPL 2. Dan juga kalau misalkan teman-teman ada yang memperhatikan dari awal pertama kali kami datang, mungkin teman-teman pasti masih mengingat ya jawaban-jawabannya ini. Selanjutnya ada pertanyaan tentang gereja. Gereja di sini adalah gereja di mana teman-teman bergereja saat ini, yakni pertanyaan-pertanyaan yang membahas mengenai GPIB Taman Sari Salatiga. Jadi gamenya seperti ini teman-teman. Jadi ada jumlah 4 kategori dan ada 4 pertanyaan masing-masing kategori dengan poin yang berbeda-beda. Jadi ketika teman-teman memilih kategori pertanyaan untuk 100, tandanya teman-teman hanya mendapatkan 100 poin. Untuk pertanyaan 200 poin, 300 poin, dan 400 poin. Cara bermainnya teman-teman,
Nanti kakak akan tunjuk salah satu kakak layan terlebih dahulu untuk memilih kategori. Dan ketika teman-teman merasa bisa menjawabnya, langsung saja raise hand. Nanti kakak akan dibantu oleh Kak Kiel. Kak Kiel, sudah siap Kak Kiel? Iya, siap. Oke, jadi nanti Kak Kiel lah yang akan menjadi wasitnya yang melihat siapa teman-teman yang raise hand terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu nanti ketika kalian sudah bisa menjawab, maksudnya teman-teman bisa menjawab, teman-teman yang akan memilih kategori pertanyaan selanjutnya. Begitu ya teman-teman cara bermainnya. Cara bermainnya cukup simpel. Tapi teman-teman harus rebutan. Karena pertanyaan... kok sudah ada yang raise hand? Halo, oke. Pertanyaan, gamenya belum dimulai ya teman-teman. Tidak usah terlalu terburu-buru. Dan satu hal lagi, maaf kepencet. Siap. Untuk satu hal lagi yang mungkin bisa membangkitkan semangat teman-teman, bahwa di akhir di akhir aktivitas kita hari ini, siapapun yang mendapatkan poin tertinggi akan mendapatkan hadiah dari kakak langsung. Hadiahnya masih belum ditentukan ya teman-teman, jadi nanti dibicarakan bersama-sama. Oke, nah, kirain Kak Blesi mau ngomong. Oke, teman-teman, kita langsung saja masuk ke aktivitas kita hari ini. Kakak mau minta tolong ke Kak Pinkan. Kak Pinkan, halo. Kak Pinkan. Hai Kak, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Udah ya? Oke, Kak Pinkan bisa pilih salah satu kategori untuk kita mulai aktivitas kita hari ini. Khotbah kali ya, biar tahu apakah teman-teman memperhatikan tadi Kak Jeff membawa firman. Jadi khotbah untuk berapa poin, Kak? Kita mulai dari yang dasar-dasar dulu kali ya, 400 Kak. Oke, dasar-dasarnya 400 ya, Kak ya. Buset, Kak Pink, buset. Ngeri. Jadi teman-teman, ini bernilai 400 poin ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung tahu jawabannya, bisa langsung reset. Kak Kiel sudah siap ya, Kak? Pertanyaannya adalah, mengapa orang Farisi sangat memperhatikan kebersihan? Ayo raise hand guys. Mana nih tim gercep? Nivel dan Ray Kak. Nivel dan Ray. Dipersilakan Nivel dan Ray bisa menjawab. Karena mereka mengikuti adat istiadat nenek moyang mereka. Karena mereka mengikuti adat istiadat nenek moyang mereka ya. Oleh karena itu kita lihat jawabannya apa, apakah benar atau tidak. Loh, kok jawabannya Kak Jeff? Oh, berarti ini pertanyaannya dilemparkan ke Kak Jeff. Kak Jeff, menurut Kak Jeff bagaimana tadi jawaban dari teman kita? Buat jawabannya sih, gimana ya? Buat jawabannya benar sih, benar. Yeay. Buset, langsung 400 nih, Bang. Langsung 400 mengambil poin. Tadi yang menjawab siapa ya? Nivel atau Ray? Ataukah Nivel dan Ray ini satu orang? Kakak adik, Kak. Mereka, Kak. Nivel dan Ray. Kakak Nivel, adik Ray. Jadi nanti kalau menang hadiahnya 2 gitu berarti ya. Nanti urusan rumah tangga Kak kalau mereka menang. Iya, mau dibagi 2, boleh banget Kak itu nanti. Internal Kak, internal. Oke. Nah, Nivel dan Ray untuk melanjutkan aktivitas kita, teman-teman Nivel dan Ray bisa pilih kategori selanjutnya. Silakan. Mau pilih dari kategori yang mana? Kategori gereja aja, Pak. Gereja untuk berapa poin? 200, Kak. Gereja untuk 200 poin ya. Teman-teman siap-siap, siapkan jari-jarinya ataupun mouse-mouse-nya ke raise hand ya. 1, 2, 3. Pada tanggal berapakah dilaksanakannya utus sambut pendeta KMJ di Taman Sari Salatiga? Ayo teman-teman. Aduh. Parah banget. Ahli sejarah yuk. Mana nih ahli-ahli sejarah? Ya, mungkin. Aku Kak. Ini tolong mana anak-anak Ibu Pendeta belum ada yang masuk ya?
Tolong, sengaja Kak Nah Esli. itu kemarin tuh awalnya agak khawatir Kak, karena ada anak-anak pendeta juga kan. Nanti mereka tahu gitu. Mana nih ahli sejarah? Masa nggak ada nih? Mungkin yang teman-teman pernah mengingat, pernah foto, kalau nggak gitu pernah lihat di sosial media. Feby tolong tanya sama Diva, Feby. Gercep, Feb. Putri, tolong WA Ibu Pendeta. Sekarang. Lu Kak, boleh kasih clue nggak? Kasih clue. Untuk clue-nya, mungkin clue-nya yang gampang-gampang aja ya Kak ya. 2021. Clue-nya adalah tahun 2021. Sip, Kak Papo sangat membantu. Iya. Iya, Feby sudah resen. Aku. Ada yang rasa? 3 Oktober 2021. Wah. Feby langsung nyari Kita lihat galeri jawabannya foto. benar atau tidak ya. 3 Oktober 2021. Oke. Ternyata. Pendeta pasti. Oke, berarti Febin dapat 200 poin ya. Ayo Putri, jangan mau kalah Putri. Resen dulu Putri. Jawaban salah apa benar belakangan. Pendeta Iya nggak benar, paham benar. sih. Nggak tahu kak. Nah, untuk selanjutnya Feby bisa pilih kategori lagi, bisa pilih soal Random. random untuk Poin 300. random poin 300 ya teman-teman. 1, 2, 3. Terdapat di manakah kisah mengenai 10 tulah? Easy peasy lemon squeezy. Wah. Siapa duluan Wah, ini? langsung nih Wesley Kak. Wesley ya? Kak. Ayo Wesley. Yang duluan Wesley. Silakan Wesley. Hadir? Oh ya Kak, terdapat di Keluaran Kak, kitab Keluaran. Kitab Keluaran? Iya Kak, Keluaran, kitab Keluaran. Saja? Maksudnya tidak ada keluaran berapa, ayat berapa sampai berapa gitu? Keluaran pasal 7 sampai 12. 7 sampai? 12. Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah 7 sampai 11. Ya, mereng-mereng satu lah, nggak apa-apa. Dikasih aja. Oh, yes. Thank you Kak. Baik banget, Kak Papo. Bener Kak. Pasal 12 ada tulah ke-10 soalnya. Wesley bener Oh. kok. Aman. Benar berarti. Wih. Siapa ini yang kasih soal ini? Tolong. Oh, saya ya? Oke. Mohon maaf. Parah banget. Oke. Karena tadi YC sudah menjawab dengan benar ya, bahkan lebih benar daripada kakak PPL-nya. Sorry. Wesley bisa pilih soal selanjutnya. Silakan Wesley. Kakak PPL. Wah, kakak. Berapa Sangat. poin? Yang 100 Kak, yang 100. Yang Ah, kecil aja, Ini yang soal kecil. gampang sih, 100 poin soalnya kan. Kita lihat ya soalnya apa. 1, 2, 3. Sebutkan 5 nama depan dari kakak-kakak PPL 2. Ayo guys. Melong. Yuk, soalnya gampang banget, Mitch. Mana nih tim Ryzen? Masalahnya Ayo resen guys. PPL-nya kalau di Zoom pakai nama panggilan, jadi kalau kalian mengingat saja baru kalian bisa jawab. Parah Cuma nih. 5 loh, 5 dari 8. Mana nih? Wila pasukan gercep. Ayo Wila. Ah, Wila Kak, Wila resen Kak. Wila dan Raisen ya. Ayo Wila, silakan. 5 Bisa ya. sebutkan 5 ya. Kak Papo. Wila nama depan ya, bukan nama panggilan. Nama asli. Iya. Nama depannya, nama pertama. Kalau itu Ingat. Ayo. aduh, kalau nama depan sepertinya aku tidak tahu. Berarti Kak Papo Bisa skip tidak dulu. Yang lain tahu nggak? Wila, selain Kak Papo. Kak Papu menjebak soalnya, jadi kakak-kakak yang lain aja.
Yang kemarin Kak Eklesia mungkin. Ya, satu. Eklesia. Siapa lagi ya? Tadi yang pimpin firman udah perkenalan loh di awal. Oh, itu nama depan. Oke. Kak Jeff. Itu bukan nama depannya. Nama depannya tadi ada disebutkan sebelum Jeff. Christian. Christian. Ya. Oke. Lalu lagi? Siapa lagi ya? Lagi? Boleh kali ngintip di partisipan, Wila. Jadi karang-karang dikit namanya. Ya, di Kalau partisipan. kalau Kak Pinkan apakah? Kak Pinkan bukan Oh, Kak PPL. Pinkan bukan PPL juga, PPL lama. Kak ini. Itu Pinkan, kakak yang kasih tahu. KMJ, Kak Pinkan. Kalena PL ya, Kak? Bukan Siapa? juga. Kalena. Bukan. Oh. Yang belum disebutkan ada namanya atas nama Kak Echel, ada Kak Kiel. Tahu Etei, nggak namanya? Kak Etei? Kak Acel, Apa? Ayo kurang 3 lagi nih. Kak Putri. siap Kak Putri, ampun. Bukan. Kayaknya dilempar ke orang lain ya Kak ya. Karena sudah Boleh. Kurang beruntung Ya, nih. teman-teman yang lain. Gladly, Kak, Gladly. Kak, ada Gladly, Kak. Ini bacanya gimana Kak? Gladly atau Gladly? Gladly. Oke, Gladly dipersilakan. Cuma butuh 5 nama. Tadi sudah dibantu 2 nama. Ayo Gladly. Bisa langsung on mic. Kak Ois. Kak Ois itu nama aslinya siapa, Gladly? Kak Ois itu kan nama panggilan, bukan nama depan aslinya. Mungkin teman-teman lihat di IG gitu. IG pakai nama panggilan juga ya, Kak ya? Iya ya. Ya, semangatlah teman-teman. Nah, YouTube Berarti kemarin nih, yang ngikutin dari YouTube tahu nih Kak, harusnya Kak. iya sih harusnya, Kak. Kak Ois kira-kira namanya siapa? Gladly, nama lengkapnya. Kalau panggilannya Ois itu mengarah ke siapa? Tadi sudah dibantu 2 ya. Ada Kak Christian dan juga ada Kak Eklesia. 3 lagi nih. Siapa yang bisa menjawab 3 lagi? Kak Acel tuh gampang tuh, Kak Acel. Kak Acel tuh gampang banget loh. Namanya aja udah Acel Iya, panggilan. Kak Acel tuh Marcel kayaknya deh. Aduh. Oh, bukan ya? Bukan gitu ya? Nggak gitu ya? Ini Gladly masih raise hand atau mau coba lagi? Oh, Putri. Ini Kak Putri ini kakak atau Adik layan, teman? Kak Papo. KMJ, Kak, KMJ. Silakan Putri mau menjawab. Aku mau coba, Kak. Silakan. Coba-coba juga Bapak. Asalkan jangan. Jeremy. Wah, Kak Jeremy. Jeremy PPL Itu sebelumnya. PPL juga ya, tapi PPL 4. Di sini PPL 2. Ya. Kak Kay. Ya, nama depannya siapa? Sudah disebutkan namanya Kak Oh, Kak Kay Eklesia. sudah tadi, Kak Eklesia. Kak Jeff juga sudah namanya Kak Christian. Kurang 3 lagi. 3 lagi, Put. Sebentar. Ayolah, Put. Aduh, susah banget. Itu tadi kan ada nyebut Jeremia ya. Kak Popo Sebelumnya Jeremia tuh ada nabi besar juga. Itu namanya siapa sebelumnya Jeremia? Kak Jesaya. Jesaya. Siapa Kak Jesaya itu? Tidak tahu. Oh, Jeremy. Apa ini Kak Jesaya? Aku loh. Aku tuh Kak Jesaya loh. Ya udah nggak apa-apa deh aku kasih. Kak Papo. Setidaknya nama aku disebut. Iya. Terus kurang 2 lagi nih. 2 lagi. Sebutin aja semua nama nabi. Putri. Ada lagi, ntar Put. ketemu. Kak Christine. Bukan. Waduh, Christine. Adanya Christian, bukan Christine. Oh, Christian. Malam-malam jadi Christine. Kak Kiel tuh Put, itu nama kitab juga. Nama nabi. Setelahnya Jeremia justru. Gabriel. Bukan. Kak Kiel apa? Nabi Setelahnya Samuel tuh Kak Jeremia, Kiel. Oh, enggak ya. Kan ada Enggak gitu Jesaya, ya. Jeremia. Satunya lagi? Nehemia, Put, Nehemia. Yeskiel. Yes, iya. Good. Salah satu lagi. Hah? Itu loh yang namanya Kak Echel itu loh, tinggal tambah 1 huruf loh. Echel. Echel. Kak Papo jangan maksa dong, Kak Papo. Marcel, Kak. Ya, biar kita bisa next ke soal berikutnya, Kak. Tokoh-tokoh itu, tokoh
Marcel kalau malam namanya Marcel, kalau siang enggak. Ini kayaknya kakak-kakaknya lebih. Kalau siang Marcelia ya, Marcelia. Iya. Kita ganti-ganti nama orang seenak ini, ya ampun. Ayo kurang satu lagi. Tokoh itu, teman-teman lain, yang teman-teman lain. sama Yuki Kato itu loh, Put. Yuki Kato. Film-film zaman dulu, sinetron. Siapa, Kak? Farel sama Farel. Tahu. Aduh. Nonton ya? Inisial satu lagi dong, Kak, hurufnya. Ibunya. Satu lagi. Rachel. Ya, jadi yang benar Putri ya. Jadi Putri siapa aja Putri? Aduh, Kak, lupa. Nah, jadi ini nama teman-teman kakak PPL ya teman-teman. Ada Kak Claudi. Kak Claudi hari ini mungkin tidak bisa hadir ya karena masih sakit. Untuk Kak Christian ini seperti yang tadi ada Kak Jeff, itu namanya Christian Jeff. Kak Kay ada Kak Ecclesia. Untuk Kak Esther itu panggilannya Kak Ete. J saya itu saya sendiri, Kak Papo. Itu memang pertanyaan menjebak. Lalu selanjutnya ada Kak Luisa atau panggilannya Ois, Kak Ois. Echel itu namanya Rachel dan Kak Kiel itu Yeskiel. Oke. Jadi tadi teman Putri ya yang menjawab dan mendapatkan 100 poin. Untuk itu Putri bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, Putri. Yang mana tuh? Bebas, kategori apapun, pertanyaan soal berapapun. Cap cip cep kembang kuncup. Aduh, cacing. Bentar ya, Kak. Beda bandi ketiban dadi. Yang paling susah. Ya. 100 poin. Random aja deh, Kak. Random aja. Random untuk 400. Iya, boleh deh. 400. Oke, random untuk. Ayo teman-teman, ini 400 poin loh teman-teman. Pertanyaannya adalah jelaskan apa yang akan kamu lakukan apabila bertemu dengan keberagaman. Oke. Jessica. Oh, langsung cepet nih, Kak. Ada 3 orang tuh. Wisely ya? Wisely, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Bagaimana Wisely jawabannya? Ya, jawabannya. Apakah perlu dielaborasikan gitu soalnya? Dielaborasikan. Jadi maksud dari pertanyaan ini mungkin mau menanyakan responku terhadap pertanyaan ini. Jadi kalau misalnya aku bertemu dengan keberagaman itu, aku akan melakukan sesuai yang tadi difirmankan atau judulnya juga, itu Diversity in Unity. Jadi menerima dan bertoleransi terhadap semua keberagaman yang ada di sekitar aku dan membuat itu menjadi kekuatan bersama gitu, Kak. Oke, sangat baik sekali ya. Dan kalau bisa kasih satu contoh konkret dong, Wisely. Wisely kan ini? Iya. Misalnya dalam membantu, Kak, membantu orang gitu, tidak pandang bulu atau ya langsung membantu dengan apa adanya gitu, Kak. Oke, good sekali ya, bagus sekali ya. Tidak memandang bulu ketika membantu orang. Iya, karena orang tidak punya bulu ya, punyanya rambut. Nah, jawabannya adalah bonus. Jadi teman-teman, pertanyaan ini adalah pertanyaan bonus di mana ketika teman-teman menjawab, apapun yang teman-teman jawab itu merupakan pertanyaan bisa dianggap menjadi nilainya teman-teman. Jadi Wisely dapat tambahan 400 poin ya dengan jawabannya, tapi jawabannya tadi sangat-sangat bagus dari Wisely. Untuk itu Wisely bisa lanjut pertanyaan selanjutnya. Bisa pilih kategori maupun pertanyaannya. Aku pilih gereja deh, Kak. Gereja untuk? Yang 400. Wah, ini hanya sebagai insight ya buat teman-teman, hanya sebagai FYI buat teman-teman. Kakak-kakak layan pun banyak yang tidak tahu. Oke, kita lanjut saja. Pertanyaannya adalah, tahun berapa GPIB Taman Sari Salatiga dilembagakan? Ini kakak-kakak layan aja banyak yang nggak tahu nih. Aku penasaran, apakah adik-adik tahu? Ya Kayak Allah, ayo. Ini adik-adik kalau ahli sejarah langsung nggak ada yang resen, gampang banget. Emang pertanyaan tentang gereja sendiri pun tidak tahu gitu ya. Kak, dilembagakan tuh maksudnya didirikan apa diresmikan. Jadi gerejanya diresmikan.
Iya, seperti peletakan batu pertama gitu nggak sih? Oke. Ayo Putri chat dulu ke Jadi siapa yang ngomong, kenapa nggak jadi menjawab? chat ke majelis dulu nggak sih Putri? Kontaknya ada di mana? Feby Reseni Kak, Feby Kak. Luar biasa memang. Feby. Calon majelis GPIB Taman Sari nih. Iya, calon majelis ya, ketua 1. Kalau Ayo Feby. kalau nggak salah ya Kak, ini tahun Benar, 18 nggak ada tanggalnya. Terus apa lagi ya? Iya 1823 belum ada tanggalnya. Seingatku loh 1823. tahunnya. Kalau tanggalnya nggak tahu. Saya mau lemparkan pertanyaan ini ke Kak Acel ya, karena Kak Acel yang lebih tahu daripada kita semua kurasa. Kak Acel 1823 benar atau tidak? Kurang pas sih Kak jawabannya. Kurang pas ya? Ataukah saya harus kasih oke, Gladly, kamu mau menjawab dulu ataukah mau dengar hint dulu? Silakan. 1950 bukan, Kak? Kak Ecel, 1950 bagaimana? Hampir mendekati Kak. Sedikit lagi, Hampir sedikit lagi. mendekati. Ayo dikit lagi. Beberapa tahun lagi gitu ya. Iya. Hangat. Hintnya, mungkin kan dari tadi teman-teman menebak tahunnya. Iya sih, pertanyaannya juga tahun berapa. Kak Ecel mungkin kira-kira bisa dikasih tahu gitu tahunnya, hint gitu ya Kak ya, maksudnya petunjuk. Jangan clue, jangan langsung jawabannya Kak. Nanti Kakak yang dapat poin kan. Sebentar ya Kak, aku juga lupa Kak. Wah, gimana ini Kak Acel ini? Pokoknya dia tanggal Udah Kak. Pokoknya itu dia 1950-an. Tuh, kalau dia dibilang 1950-an, udah sisa 9 loh teman-teman. 9 pilihan. Siapa yang mau menebak duluan? 1950-an. 15 Februari 1950-an. 50 sekian. Sudah dikasih 1950-an. 54. Siapa ini? Gladly Kak, Gladly. Gladly? Kak Ecel. Tipis. Sedikit lagi Kak, sedikit lagi. Ada Yujis. Kak, Yujis mau coba. Mana Yujis? 56. 58 Kak. Tadi siapa itu yang jawab tadi yang pertama tadi siapa tuh? Resen dulu Kak, guys. Baby. Tahun berapa, Feby? 1956 bukan? 56 Kak? Mana ya, bener nggak ya? Benar. Oke. Jadi pertanyaan yang sangat susah ya teman-teman. Bahkan kakak-kakak layan pun kemarin tidak bisa menjawabnya loh. Tapi keren juga Feby bisa menebak meskipun sudah dikasih tahu ya 1950-an. Tapi tidak terhitung lah. Tetap Feby mendapatkan 400 poin. Untuk itu Feby bisa langsung pilih ke pertanyaan selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan juga yang mendapatkan nilai bonus ya. Jadi kalau misalkan Feby bisa mendapatkannya, berarti Feby dapat nilai bonus sejumlah poin itu. Bagaimana? Feby mau pilih soal yang mana lagi? Kakak PPL 2 poin 300. Oke, PPL 2 poin 300. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 kakak-kakak PPL yang berasal dari Sinode Gemim. Nah, kita kan GPIB nih teman-teman. Tapi dari kakak-kakak PPL kita ada 3 yang berasal dari Sinode Gemim. Kemarin di perkenalan juga sudah disebutkan ya. Minggu keberapa itu ya Kak Ecel ya? Tanggal... Pokoknya kayaknya minggu... itu awal-awal baru kita masuk deh Kak. Iya, pertama kali kita kakak-kakak PPL diperkenalkan itu menyebutkan. Kalau teman-teman ada yang masih ingat, mungkin ada teman-teman yang ingat kakak-kakaknya ini mana aja yang berasal dari Manado gitu.
Ambon, Gemim kok Ambon. Aduh, ini kakak layan yang satu ini dia tidak pintar juga. Mohon maaf ya. Bagaimana teman-teman? Cuma 3 loh, 3 dari 8. Dan ini pertanyaannya sudah, menurut saya cukup jelas untuk bisa dijawab. Karena 3 kakak-kakak ini, 3 kakak-kakak cantik-cantik ya. Nah tuh, udah dikasih kode tuh guys, coba aja dulu kali. 3 kakak-kakak cantik-cantik ya. Lumayan 300. Kayaknya kakak-kakak lainnya juga ada yang nggak tahu nih Kak, yang di luar kakak-kakak PPL Kak. Yang jelas bukan Kak Lois, bukan Kak Ois, karena Kak Ois medok. Enggak ya, enggak gitu ya maksudnya ya. Bisa. Aku Kak. Siapa yang mau menjawab? Tolong raise hand. Putri. Oh iya benar Kak. Ya, oke, Putri. Dipersilakan Putri. Coba dulu ya Kak. Ya, Nama panggilan aja nggak apa-apa ya Kak? iya. Jangan panggil marganya ya. KEI, KKI, KKI 1. Ois. Waduh, kakak Ois kok medok? Masalah. Kok dijawab orang medok? Oh sebentar Kak. Aku yang kasih bocoran loh Putri. Oh, tadi sudah dibantu oleh Kak Esti. Sebentar. Ih kakaknya yang mana sih ini? Yang cantik. Yang cantik-cantik lah intinya. Cantik. Iya, cantik. Iki Cantik. Jangan jawab Kak Kiel loh kalau cantik loh. Iya, jangan jawab Kak Kiel, jangan jawab Kak Jeff, jangan jawab Kak Papo. KET. KET, satu lagi? Claudia. Oke, Kak Claudi, Kak ET, dan juga Kak Iglesia ya. Jadi 3 kakak-kakak kita ini berasal dari Sinode Gemim, yang notabene-nya di daerah-daerah Manado sana. Makanya mereka cantik-cantik ya. Karena mereka perempuan semua. Oke, selanjutnya Putri bisa pilih pertanyaan selanjutnya. Ayo Putri, time is waktu. Sebentar Kak. Deh, nyanyi. Gereja. Gereja untuk berapa poin? 100. 100. Ya, karena pertanyaan gereja ini susah ya dari tadi ya. Susah mencari. Siapa nama pendeta KMJ, Ketua Majelis Jemaat, serta PJ atau pendeta jemaat di GBB Taman Sari? Salah tiga. Ini gampang banget ya. Feby duluan, Feby. Dipersilakan Feby, sebutkan 2 nama. Dan cara menjawabnya adalah nama depan dan juga famnya. Fam nama marganya. Oke. KMJ-nya Pendeta Desi Elizabeth Watemina Kalalo. Wah, ya lanjut. Lalu pendeta jemaatnya Pendeta Stephen Beloru. Oke. Iya, benar ya. Jadi pendeta KMJ-nya, bahkan dia lebih tahu lebih lengkap daripada saya ya. Saya hanya menuliskan Pendeta Desi Watemina Kalalo dan juga Pendeta Stephen Beloru. Oke, tadi karena Feby yang menjawab benar ya. Feby mendapat 100 poin dan bisa pilih soal selanjutnya. Silakan Feby. Pilih khotbah, poin 100. Khotbah 100. Ini gampang banget ya teman-teman. Jadi kalau bisa udah persiapkan tuh ujung-ujung jarinya di tombol raise hand. 1, 2, 3. Bahan bacaan hari ini terambil dari... Wah, Wesley luar biasa. Soalnya baru dipencet dia udah raise hand. Jangan suara dia udah tahu Kak. Silakan Wesley. Ya, ayat bahan bacanya ya terambil dari Markus 7 ayat 1 sampai 16. Markus 7 kayaknya salah deh. Oh, ternyata benar ya. Jadi Wesley mendapatkan 100 poin ya. Kita lanjut. Wesley bisa pilih lagi. Masih ada berapa ini totalnya? 7 pertanyaan lagi. Kalau pilih khotbah lagi boleh nggak Kak? Boleh. Khotbah yang 200 deh Kak. Khotbah 200. Surat Markus ini pertama kali terbit di tahun berapa dan di kota mana? Kalau teman-teman tadi perhatikan khotbah yang disampaikan oleh Kak Jeff, di bagian awal Kak Jeff sudah menjelaskannya. Bagaimana teman-teman?
Ih, gampang banget, Iya. kapan? Nggak ada Ayo. jawabannya nih. Jadi jawabannya hanya tergantung oleh Kak Jeff. Gladly, Kak. Gladly, silakan. Pada tahun 68 di rumah, Kak. Gimana Kak Jeff? Tahun 68 ya di kota Roma. Kalau mendekati gitu bilang boleh nggak boleh lah. Gimana Kak Jeff? Tahun 68 ya. Jawabannya itu betul, tapi hanya mendekatin sih. Gimana Kak Papo? Masih mendekatin sih. Tapi lebih 68 tepatnya sampai 73, Kak. gimana? Tahun 68 sampai 73. Di kota Roma. Gimana Kak Jeff? Tadi Kak Jeff sudah bilang ini betul, tapi jadi kira-kira mau dibetulkan saja atau? Karena tahun dan kotanya, karena kotanya betul dan tahunnya mendekatin, ya betul. Tapi lebih tepatnya pada tahun 65 sampai 70. Oke, 65 sampai 70 ya teman-teman di kota Roma. Jadi tadi Gladly ya yang menjawab dan Gladly mendapatkan 200 poin. Lanjut. Siap-siap Kak. Itu Kak, gereja poin 300. Oke, gereja poin 300 ya teman-teman. Tadi 200 susah untuk dijawab, 400 sedikit mustahil untuk dijawab, tapi 300 kita lihat ya. Tanggal berapa Pelkat Teruna merayakan HUT? Ini gampang sih, gampang banget sih. Gladly ya duluan. Gladly. Tanggal berapa? Kak tadi itu belum di overhead. Tanggal berapa Gladly? Oh, tadi Gladly belum turunkan, Kak. Oh, tadi lupa diturunkan. Oke. Wisely. Silakan Wisely. 6 September, Kak. Hah? Pelkat Teruna 6 September? Kita barusan merayakannya bersama dengan kakak-kakak PPL. Jadi kalau 6 September kayaknya sedikit mustahil ya. Oke, karena tadi Wesley salah, kita lanjut ke selanjutnya ya. Putri. Promosi ya. Putri berapa Putri? Sebentar Kak, aduh. Berapa ya? Searching nih. Searching. Tidak, saya lupa. Waduh. Tanggal. Tolong sesepuh PT. Astaga. Kemarin tanggal berapa ya? Kakak-kakak PT-nya ngambek semua tuh nanti. Hati-hati. Ih, easy banget, Put. Kemarin kita ketemu di gereja, ya ampun, tolong banget deh. Iya, tapi untuk hint ya Kak ya, kita kemarin ketemu di gereja bukan di HUT-nya kan? Iya guys, seminggu sebelumnya. Tuh, iya. Jadi itu seminggu setelah HUT-nya. Aku. Berapa? 20. 20 nggak sih? 20 nggak sih? Hitung mundur nggak sih Kak Papo? Kalau nggak bisa kita lempar. 20 Januari. Oke. Kita lempar berarti ya Kak ya. Tadi Wisely mungkin tadi ke Wisely lagi. Ini kita ke Wisely lagi atau ke Gladly Kak? Ke Kiel? Gladly aja dulu. Oke, kita ke Gladly dulu. Gladly silakan. Januari Kak. 30 Januari. 30 Januari. Bagaimana Kak Blessy? Benar atau tidak Kak Blessy 30 Januari? 30 Januari. Benar nggak? Bukan 11 Januari. Kayak lagu. 11 Januari. 30 Januari. Benar banget sih harusnya. Oke. Berarti tadi Gladly ya yang dapat poinnya ya. Gladly dapat poin 300. Oke, Gladly bisa pilih soal selanjutnya. Sisa 5 pilihan nih. Random 100 poin Kak. Random untuk 100 poin. Ini gampang ya berarti teman-teman. 1, 2. Sebutkan agama-agama yang diakui di Indonesia. Wisely ya. Kayaknya Wisely dia sedikit, jarinya sedikit cepat ya. Ya, harus cepat. Oke. Jadi agama-agama yang diakui Indonesia itu ada 6. Pertama Kristen, Katolik, Islam,
Konghucu, Hindu, Buddha. Oke, benar ya, Kristen Protestan, Katolik Islam, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Oke, kalau gitu Wisely berarti tadi dapat 100 poin, dan Wisely bisa pilih pertanyaan selanjutnya. Silakan Wisely. Aku pilih random lagi, Kak. 200. Apa tadi Wisely? Random lagi, Kak. 200. Random lagi 200 ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan minimal 5 gereja yang ada di kota Salatiga. Ini pertanyaannya kayaknya gampang ya untuk orang Salatiga ya. Putri, dipersilakan. Putri. Aku GPIB Taman Sari, Gereja Gereja Betani, Gereja Kristen Jawa, terus Bisa dielaborasi gitu, GKJ apa gitu? Atau mungkin cuma Gereja Kristen Jawa? Gereja Kristen Jawa, Sidomukti, Oke, GPIB Taman Sari. Gereja Kristen Jawa, Sidomukti, Gereja Katolik Paulus Miki, Oke. sama Gereja Tabernakel. Bukan. Gereja apa ya? Apa lagi ya di sini ya? Gereja. Iya, Tabernakel ada, Kak, Tabernakel. Gimana Kak Blesi? Tabernakel itu di mana, Put? Kak boleh tahu nih. Sebentar, Kak. Bukan Tabernakel. Salatiga nih agak. Gereja Kristen Indonesia. Gereja Kak Papo. Oke, nah, jadi karena saya bukan orang Salatiga ya teman-teman, jadi saya hanya bisa mencatatkan beberapa. GKJ Salatiga, GKMI Siloam Salatiga, GKMI Salatiga, GPDI Sembir, GBI Battle Area, GBI Ebenezer, GBI Banjaran, dan lain-lain. Kalau gitu berarti tadi benar ya jawabannya ya Kak? Ya. Tergantung dari narasumber saya di sebelah saya ini katanya tadi benar semua. Berarti Putri ya dapat 200 poin. Lanjut, Putri, sisa 3 kategori lagi nih, Putri. KKK PPL 2. 200. 200, PPL 2, 200. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 kakak PPL yang berasal dari Jawa. Ini gampang banget ya, teman-teman. Tadi sudah 2 disebutkan, loh. Wisely, silakan Wisely. Oke, aku coba ya, Kak ya. Ya. Pertama ada Kak, siapa tadi yang disebut itu? Kak Christian. Tadi Kak Christian. Kak Christian ya. Sempat memperkenalkan diri ya. Terus Kakak, sebentar. Tadi udah dijawab loh, yang medok itu siapa? Iya, aduh aku lupa lagi Kak. Aduh, Kak Daniel. Kak siapa ya? Kak. Apa tuh tadi udah ada kode-kode tuh? Enggak, aku ngantuk Kak. Oh ya, Kak Ois, benar nggak? Oke, Kak Ois, kurang 1 nih. Kurang 1 lagi. Berasal dari Jawa. Kak siapa ya? Ini pertanyaannya menjebak teman-teman. Kak Blesi bukan Kak? Wah iya, Kak Blesi dari Jawa, tapi Kak Blesi bukan PPL 2 ya. Oh bukan. Oke, Kak. Satu lagi. Kak. Mau aku kasih. Boleh Kak, boleh clue Kak. Dia tuh orang Surabaya. Kak Papo bukan Kak? Salah ya? Oke. Benar. Jawabannya saya sendiri. Jadi Kak Christian, Kak J saya, dan juga Kak Luisa. 3-3 ini semua dari Jawa. Teman satu ini yang atas nama Kak J saya ini dia sedikit sedikit distract buat teman-teman. Dia hanya pendatang di kota Jawa sebenarnya, tanah Jawa. Selanjutnya, sisa 2 kategori lagi nih. Wisely, mau pilih yang mana dulu? Khotbah dulu Kak, 300. Khotbah dulu 300. Teman-teman, silakan ya. Yang bisa menjawab
Bahkan kakak-kakak lain pun tidak ada yang bisa menjawab ini kemarin waktu dipersiapkan ya. 1, 2, 3. Nyanyikanlah pujian dari Kidung Muda-Mudi 81, alangkah baik dan indahnya. Ayo teman-teman. Kak Putri Kidung langsung Muda-Mudi. resen, Kak. Kenapa Kak? Putri resen. Belum, Kak. Oh Putri, kan Putri mau dinyanyikan? Ya Putri, sudah tertangkap. Tidak. Gimana nih lagunya? Alangkah baik Feby dan mana nih Feby? Feby bantuin aku, Feb. Kidung Muda-Mudi 81. Feby bantuin Putri bagi 2 ntar Feb. Ya, Bagi boleh. 2. Boleh, bagi 2 boleh. Aduh, kalau lagunya nggak tahu, kalau baca notnya aku tahu. Oke, notnya saja. Oke. Kayaknya di mana-mana orang lagunya tahu, notnya nggak tahu loh, Putri. Tapi ini kenapa terbalik ya? Ya kan ini super, Kak. Super Taman Oke. Sari. Mending not daripada liriknya dulu. Not daripada nyanyi. Iya, benar. Ya, jadi gimana? Jawabannya gimana nih? Silakan, Feb. Do la fa re sol sol mi sol do la fa re sol sol mi. Nah gitu sih Kak, terus lanjutannya lupa. Ya, itu mah namanya cuma intronya doang itu. Itu intronya doang itu. Nyanyinya belum itu. Enggak loh, bukan intro. Intronya kan ambil dari akhir. Nggak bisa dong, nggak bisa. Teman-teman lain mungkin ada yang bisa menyanyikannya ya teman-teman. Jangan cuma baca notnya doang. Oke. Silakan teman-teman. Tadi udah dibantu Feby note-nya, Putri liriknya nggak sih? Iya, boleh. Let's go, Put. Lagunya asing telingaku, Kak. Belum pernah aku lihat lagunya, notnya. Belum pernah. Lagunya asing di telinga ya. Oke lah. Mungkin kakak-kakak lain deh. Adakah yang bisa? Kan kakak-kakak lain aja nggak ada yang bisa jawab. Ini ada yang kasih clue nih. Sebelah saya ini sudah nyanyi dari tadi. Kedengaran nggak ya? Kayaknya nggak kedengaran. Kurang kencang. Volumenya naik. Kalau tidak ada, saya pas nih ya pertanyaannya. Kalau tidak ada, ini di timer saya masih ada kurang 29 detik. Kelamaan ya. 14 detik. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Pas aja Kak. Ya, sebenarnya ini ya teman-teman, pertanyaan jawabannya adalah bonus. Jadi kalau teman-teman tadi bisa menyanyikan, tidak perlu full, asalkan nyanyikan liriknya saja, sedikit saja, saya akan kasih jawabannya. Tetapi teman-teman tidak ada yang ingin mencoba. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya. Itulah lagunya begitu ya teman-teman. Cuma tadi sebenarnya sayang banget tadi Feby dia cuma sol do do la fa mi sol sol, kayak sayang banget, seharusnya tadi liriknya aja dinyanyikan. Tapi nggak apa-apa. Oleh karena itu kita langsung saja loncat ke pertanyaan terakhir ya kakak-kakak PPL untuk 400 poin. Ini gampang banget. Sebutkan 2 kakak-kakak PPL yang berasal dari tanah Sumatera. Wisely dipersilakan. Ini udah sisa loh Wisely. Seharusnya gampang sih, karena udah sisa banget. Kak Kiel. Kak Kiel dan Kak Dolfo. Wah, Kak Dolfo. Salah ya? Kakak-kakak PPL. Kak Delfo enggak PPL. Oke. Satu lagi Wesley. Kak Eklesia ya Kak? Kak Eklesia tadi dari Gemim loh. Bukan ya? Bukan. Satu lagi. Kalau salah saya lempar nih. Lempar batu. Boleh minta clue nggak Kak? Minta clue. Aduh, kalau clue udah susah ini. Karena dia benar-benar sudah orang terakhir yang belum disebutkan namanya. Coba deh kamu ingat-ingat. Tadi di pertanyaan tentang Gemim ada Kak Claudi, Kak Eklesia, dan Kak Esther. Di pertanyaan tentang Jawa ada Kak Jeff, Kak J saya, dan juga Kak Lisa. Berarti sisa? Kak Acel ya? Udah tadi ya? Jadi yang berasal dari tanah Sumatera, Kak
Axel dan Kak Yeskiel ya. Nah, Oke. dengan pertanyaan terakhir itu menutup aktivitas kita hari ini ya. Untuk pemenangnya nanti akan dikontak selanjutnya. Karena ya satu hal dan lain hal. Nah, untuk kesimpulannya teman-teman, dari game ini atau dari aktivitas kita hari ini, saya stop share ya. Karena sudah kosong itu. Kakak ingin untuk teman-teman dapatkan sama seperti tema kita hari ini ya teman-teman, bahwa diversity in unity. Jadi melalui kategori yang kakak berikan tadi, kakak ingin teman-teman melihat bahwa ada banyak sekali keberagaman yang terdapat dalam kehidupan kita ini. Seperti dalam kategori random dan gereja, teman-teman. Ketika kita lihat tadi, terdapat berbagai macam keberagaman agama yang ada di Indonesia. Gereja-gereja yang ada di Indonesia, terlebih khusus di Kota Salatiga, dan dari perbedaan-perbedaan tersebut bisa juga ada muncul cara peribadatan yang berbeda pula. Tetapi dari perbedaan-perbedaan tersebut, seperti tadi yang sudah disebutkan, ada GKI, Gemim, ya kan, GBI, GPIB, kita boleh saja berbeda nama gereja ataupun berbeda sinodal ya teman-teman, tetapi kita sama-sama umat Kristiani. Dan dari kategori kakak-kakak layan, kakak ingin teman-teman bisa melihat bahwa kakak PPL ini berasal dari daerah yang berbeda-beda, memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi di sini kita semua berkumpul satu, menjadi satu sebagai pelayan PT maupun sebagai anggota Pelkat Teruna, dan juga sebagai umat Kristen ya, umat Kristiani yang melayani di gereja pada GPIB Taman Sari Salatiga terlebih khususnya. Jadi meskipun terdapat berbagai macam keberagaman yang ada, tetapi kakak ingin kita semua tetap memahami bahwa kita tetap satu, dan kita tetap menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus, ya. Dan kita harus saling mengasihi, serta kita harus saling menghormati dalam perbedaan yang ada di antara kita. Seperti mungkin salah satu lagu yang teman-teman mungkin pernah tahu, apa tadi lagunya Kak? Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Jadi dari lagu ini kakak ingin kita merefleksikan kembali bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak memecahkan kita, tetapi menghadirkan sebuah keberagaman dalam kesatuan kita. Untuk itu berakhirlah sesi aktivitas kita hari ini, dan saya kembalikan lagi ke pelayan liturgus. Dipersilakan. Terima kasih untuk Kak Papo yang sudah membawa kita ke dalam aktivitas, dan juga terima kasih Kak Jeff atas firman yang sudah dibawa tadi. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kitab Bakti 347, baitnya yang pertama, Apapun Sukuku. Apapun sukuku, apapun sukumu, kita satu di dalam Yesus. Berbeda adatnya, juga bahasanya, kita satu di dalam Yesus. Mengapa badai benci merusak negeri ini? Oh alangkah senang bila semuanya hidup rukun damai dalam Yesus. Untuk doa syafaat akan dibawakan oleh Kak Fofo dan Kak Jeff. Dipersilahkan Kak. Oke, terima kasih adik Feby. Baik, kakak-kakak semua dan adik-adik semua beserta yang menonton di live YouTube. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam syafaat. Mari kita bersyafaat. Kepada Sang Pencipta
bumi ini, Allah Sang Pencipta keberagaman. Terima kasih Allah telah banyak menciptakan keberagaman yang tidak terpikirkan oleh kami. Sungguh indah keberagaman ini, kami dapat berjumpanya, baik dalam budaya, baik dalam suku, baik dalam agama, baik dalam bahasa, berbeda sinode, dan lain-lain. Banyak hal keberagaman yang Kau ciptakan, kami berjumpa dengan keberagaman itu. Untuk itu Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Melalui firman-Mu ini Tuhan, ajarlah kami untuk merangkul keberagaman. Terus menghargai keberagaman tiap perjumpaan dalam kehidupan kami. Keberagaman ini ada untuk mengajarkan kami untuk melihat bahwa keberagaman itu indah dan memiliki nilai yang sangat baik di setiap keberagaman yang ada. Terima kasih Tuhan atas ciptaan keberagaman ini. Terima kasih juga telah memperjumpakan kami dengan keberagaman ini. Ajarlah kami Tuhan untuk terus ke depannya, untuk merangkul keberagaman, untuk menghargai keberagaman, dan mencintai keberagaman. Dan saat ini kami juga berdoa buat gereja, GPIB yang ada di Indonesia Tuhan, dan secara khusus GPIB Taman Sari Salatiga, dan juga GPIB Taman Sari Salatiga pos pelayanan Kalimangli, pos pelayanan Kembang Sari, dan juga pos pelayanan Koman Kidul Tuhan yang Kau tempatkan di Salatiga ini. Kiranya gereja yang Kau tempatkan ini dapat menjawab permasalahan sosial, dapat peka terhadap permasalahan sosial, tidak melulu melihat ke dalam gereja, tetapi juga perlu untuk membuka mata, juga perlu untuk peka terhadap masyarakat di sekitar. Sehingga gereja dengan kehadirannya ada dan juga membawa berkat bagi sesama. Tuhan juga Engkau telah pilihkan pelayan, pendeta, majelis, dan juga pegawai kantor, kemudian juga kakak-kakak lain setiap pelkat-pelkatnya, dan juga kiranya Tuhan berkati pelkat-pelkat yang ada di GPIB, pelkat PA, pelkat PT, pelkat GP, PKP, PKB, dan PKLU. Setiap komisi yang ada di GPIB kiranya Tuhan juga berkati. Dan setiap pribadi yang telah terpilih menjadi pengurus majelis dan kakak lain, kiranya Tuhan juga turut berkati setiap mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam menumbuh kembangkan iman dan serta menjalankan tugasnya di gereja GPIB Taman Sari Salatiga. Kami juga mau berdoa buat panitia Paskah yang telah terbentuk. Kiranya panitia Paskah dapat berjalan dengan baik Tuhan. Berkati setiap apa yang mereka persiapkan sehingga pada hari nanti Tuhan dapat berjalan dengan baik program yang telah mereka persiapkan. Kami juga mau berdoa buat PKPT Tuhan, secara khusus untuk kakak-kakak layan dan juga di klien Tuhan. Kiranya Engkau berkati pribadi lepas pribadi, berkati juga program-program yang sudah dibicarakan. Kiranya program itu dapat kami jalankan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kami telah berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau telah memberikan kami kesempatan pada detik ini untuk kami bersyukur padamu ya Bapa. Tuhan, hamba berdoa bagi pendidikan di negeri kami ini.
Engkau berkati sistem pendidikan di negeri kami dari TK hingga perguruan tinggi ya Bapa. Kami berdoa juga untuk kebijaksanaan, kepintaran dalam pendidikan di negeri ini ya Bapa. Biarlah semua umat-Mu takut akan Tuhan dan bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Engkau berkati juga guru dan dosen yang membimbing umat-Mu pada jalan yang benar atas pendidikan di negeri ini ya Bapa. Engkau berikan kesabaran atas mengajar dan membimbing kami supaya kami paham dan mengerti atas apa yang disampaikan kepada kami. Tuhan, hamba berdoa bagi pekerjaan yang ada di negeri kami. Mari Bapa, Engkau berikan lapangan pekerjaan yang cukup luas dan besar sehingga tiada angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini kami. Ya Tuhan, hamba berdoa Bapa bagi orang di luar sana yang sedang bermalas-malasan untuk mencari pekerjaan. Mari Bapa, Engkau yang indah ini berkati dalam setiap pekerjaannya ya Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi orang tua di setiap kami ya Bapa. Mari Tuhan Engkau berkati apa yang mereka kerjakan selalu berhasil. Engkau jauhkan dari belalang pelahap dan setiap roh jahat atau roh yang bukan daripada Engkau. Kami juga berdoa orang tua kami ya Tuhan, Engkau lindungi dan Engkau jauhi bukan daripada-Mu. Engkau berikan juga kesehatan, panjang umur dan rezeki dari Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa buat bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Mari campur tangan Tuhan atas pemimpin-pemimpin di negara ini ya Tuhan. Engkau jamah negara kami. Kami ingin mohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, bantulah bangsa ini agar dijauhi dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antar suku dan agama. Persatukan kami ya Tuhan, karena sejatinya kami merupakan suatu kesatuan yaitu bangsa Indonesia. Ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap kami jaga ya Bapak. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit dan terinfeksi dalam pergumulannya ya Tuhan pada COVID-19 ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, agar mereka selalu kuat dalam menjalani pergumulannya ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk vaksinasi ya Bapak, apapun yang masuk ke dalam tubuh, tapi Engkau yang menentukan ini jadi perlindungan hidup dan keluarga. Engkau berkati juga buat para medis beserta tim medis ya Tuhan melakukan kewajiban mereka. Berikan kesabaran atas pekerjaan mereka ya Bapak, dan Engkau jauhkan yang bukan daripada-Mu. Ya Bapak, kami yang Maha Tinggi, hamba berdoa juga buat bencana alam atas negeri ini. Mari Engkau jauhkan dari bencana alam apapun yang melanda di negeri ini. Engkau lindungi kami dari hal-hal yang mengerikan yang melanda di negeri ini. Kami tidak lupa juga berdoa untuk perdamaian dunia ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu bantu dalam setiap hal-hal yang membuat pemecahan di dunia ini ya Tuhan. Lawatkanlah di tangan pengasihan-Mu ya Bapa untuk perdamaian dunia ini. Kami juga tidak lupa, kami berdoa untuk rekan-rekan dan kakak-kakak kami sekarang lagi menjalani pergumulan dan pelayanan-Mu ya Bapa, yaitu menjalani pelayanan PPL 2, 4, dan 6. Kiranya Engkau selalu membantu dan mendorong dalam pelayanan yang kami jalani ya Bapak. Kiranya Tuhan selalu serta dan berkati sehingga mereka boleh tetap semangat dalam ladang pekerjaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah rangkaian doa dan permohonan kami dalam doa syafaat ini ya Bapak. Ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan. Kami bersatu dalam doa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat.
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Teman-teman dan kakak layan bisa memberikan persembahan melalui scan barcode yang telah disediakan oleh gereja dengan diberi kode 002. Dan teman-teman bisa juga menitipkan persembahannya kepada orang tua untuk diserahkan kepada majelis di gereja. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat nats Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kidung Jemaat 302 bait yang pertama dan kedua menjadi lagu pengiring kita dalam memberikan persembahan. Kuberi persembahan. Doa persembahan akan dibawakan oleh Kak Blessy. Silakan Kak. Baik teman-teman, mari kita menyerahkan persembahan ini dalam doa persembahan. Mari kita tutup. Kami mengucap syukur Tuhan buat begitu banyak berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Kau mampukan untuk mengisikan dari begitu banyak berkat-Mu untuk kami persembahkan ke gereja, sehingga persembahan ini kiranya boleh berguna untuk pelayanan gereja. Kau memberkati tangan-tangan dan bila berkat-Mu terus berlimpah atas kami Tuhan. Kau memberkati pihak-pihak yang akan mengelola persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk kemuliaan nama Kristus. Hanya ingin mendoakan Tuhan di dalam namamu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Kak Blessy. Untuk warta teruna akan disampaikan oleh Kak Foko. Dipersilahkan Kak. Oke, terima kasih Adik Feby. Baik, teman-teman semua, baik yang di live YouTube, sekarang kita akan masuk dalam warta teman, warta teruna Taman Sari. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kakak layan dan juga adik layan yang bertugas pada hari Minggu ini. Baik, selain firman kita ada Kak Jeff, kemudian liturgos kita ada adik Feby, kemudian pembawa aktivitas kita tadi ada Kak Papo sebagai nama panggilan, atau Kak Yesaya. Nah, kemudian untuk yang kantorianya ada Kak Eklesia, pemain musik terima kasih juga kepada adik Putri. Kemudian untuk pembuat PPT Kak Rikwel dan live streaming dan juga share screen tadi ada Kak Desi, Kak Acel, kemudian ada Kak ST maksudnya. Terima kasih. Kemudian terima kasih juga untuk adik-adik dan juga teman-teman yang ada di live YouTube yang telah datang dalam persekutuan IHMPT. Terima kasih telah datang dalam persekutuan IHMPT Taman Sari. Kemudian poin yang kedua untuk petugas ibadah selanjutnya hari Senin akan dikabari secara PC untuk adik-adik lain yang bertugas dan juga kakak-kakak lain yang bertugas. Poin yang ketiga, ada podcast Teruna Taman Sari. Jadi podcast Teruna Taman Sari ini adik-adik dan juga yang di live YouTube bisa melihatnya di YouTube kita, YouTube Teruna GPB Taman Sari. Nah, nanti bisa dilihat dari video yang sudah diupload itu, ada beberapa podcast yang sudah terupload. Adik-adik bisa melihatnya dan mendengarkannya kembali. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk adik-adik dan juga kakak untuk mensubscribe YouTube Teruna GPB Taman Sari, kemudian juga memfollow Teruna Taman Sari, itu IG-nya.
Kemudian poin yang keempat, IHMPT minggu depan akan dilaksanakan dengan jam yang sama, jam 10 sampai selesai. Jadi adik-adik dan kakak semua dan juga yang ada live di YouTube, sampai jumpa minggu depan, kita akan ada persekutuan IHMPT lagi. Demikian Warta Tornata Mesari. Baik teman-teman, arahkan hati dan pikiran untuk menghadap Tuhan. Firman Tuhan telah diberitakan kepada teman-teman sekalian. Oleh karena itu, pulanglah dan lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari kalian, di mana kalian berada. Peganglah dan tetaplah berpegang pada Tuhan. Sebelum kita menyelesaikan ibadah ini dengan doa penutup, mari kita bernyanyi Kidung Muda-Mudi 108. Yang pertama, Tuhan Engkaulah hadir. Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Di Kau yang ku kasihi dalam sesamaku, di Kau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Mari teman-teman, kita bersatu hati untuk mengakhiri dan berdoa ibadah hari ini. Terima kasih ya Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami ya Bapa. Hamba berdoa bagi pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau ya Bapa. Hamba juga berdoa bagi setiap kami. Mari Tuhan Engkau berikan kekuatan untuk menerapkan isi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Pakailah kami semua untuk kemuliaan Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Bapa, ya Bapa, hamba berdoa buat sepanjang hidup kami Tuhan. Mari Engkau berkati apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Pakailah kami untuk memberkati orang di luar sana sehingga bisa mengenalkan kepada Engkau ya Tuhan. Banyak kesalahan dosa yang kami perbuat Bapa, ampunilah kami Tuhan supaya kami layak disebut dengan anak Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa, kami yang baik. Terima kasih atas selawatan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat Minggu. Mari berfoto. Selamat hari Minggu. Foto dulu kawan-kawan. Boleh open cam yuk, Willa, Ricardo, Wesley, Jessica, Selamat hari Minggu. Steven, selamat hari Minggu. Bareng Kak Esti kita. Ayo. On cam dulu sebelum kita melanjutkan aktivitas, kita mau berfoto dulu. Foto, ngapa foto? Kak Putri, Elia ada? Dia bangun terlambat, Kak. Parah banget. Sudah semua ya? Oke, kita mau ambil gambar dulu. Aku bantu ambil gambar ya, teman-teman. Tapi
Ayo, pasang pose-pose terbaik. Dalam hitungan 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. Satu kali lagi. Boleh kasih gaya, kasih emot, kasih reaction. Satu kali lagi ya. Hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak.